Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nabila Manasai dengan NIM F5212303. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan terkait tugas mata kuliah pemrograman web, yaitu tugas membuat website. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam tugas saya membuat satu website yaitu terkait wisata yang berjudul Banggai Wisata. Nah, di dalam video ini juga saya akan menjelaskan terkait script dan juga codingan dan juga output dari codingan yang telah saya buat. Nah, mari kita lanjut ke penjelasannya. Baik teman-teman, di sini sebelum saya memulai di penjelasan skrip saya, di sini yang pertama saya akan memperlihatkan output dari codingan yang telah saya buat. Nah, di sini saya menamai website saya itu Banggai Wisata. Di sini ada section home, about all, service, destination, galeri, dan juga blogs, dan juga bisa booking now atau booking tiket sekarang untuk berwisata di Lubang Banggai. Nah, di sini pada tampilan pertama ada kata-kata Banggai Explore, di bawahnya terdapat judul Surga di Banggai. Kami siap membantu menjelajahi setiap sudut keindahan Banggai Laut dengan mudah dan nyaman. Jelajahi sekarang. Nah, teman-teman, di sini juga terdapat ada section seperti rencana tujuan, yaitu memilih destinasi, ada juga tanggal berangkat, memilih tanggal berapa kita akan berangkat, dan juga di sini ada jumlah orang atau jumlah berapakah anggota yang akan berwisata di Banggai Kepulauan. Nah, kita juga bisa langsung cari sekarang, cuman pada page kali ini saya belum membuatnya. Nah, kemudian kita masuk ke About Us. Nah, di About Us itu terdapat video yang telah saya masukkan di sini. Nah, di sini saya akan memberi judul, maaf, di sini saya memberi judul yaitu apa itu Banggai Wisata. Nah, nikmati perjalanan tak terlupakan. Kami hadir untuk membawamu menikmati keindahan alam Banggai Laut dengan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan. Temukan rute terbaik layanan terpercaya dan wisata impian hanya di Banggai Wisata. Nah, pada page lihat detail ini juga sama, belum saya buat. Nah, kita masuk ke service. Di sini pada servisnya terdapat menjelajahi dunia. Di sini juga ada bagian petualangan seru. Di sini juga ada bagian kuliner lokal. Di sini juga ada hotel yang terjangkau. Di sini juga ada harga yang bersahabat atau beberapa harga dari tiket di Banggai Wisata ini. Kemudian di sini juga terdapat layanan. Nah, kita masuk ke destination. Nah, pada destination saya memasukkan judul yaitu tujuan Anda dan petualangan menanti. Di sini ada beberapa destination telah saya masukkan. Ada 8 destination. Kemudian kita masuk ke galeri. Di sini saya memasukkan juga galeri yang saya beri judul yaitu Your Gallery Memory Lasts Forever. Nah, di sini pada galeri ketika kita akan menekan gambarnya, maka gambarnya itu akan sedikit besar seperti ini contohnya. Nah, kemudian di sini ada banyak gambar yang telah saya masukkan. Setelah itu kita masuk ke eee, bagian review, teman-teman. Di sini terdapat testimoni, di sini terdapat review yang telah saya buat. Jadi ketika kita mengunjungi website ini, maka terdapat beberapa review yang telah menggunakan website ini dan telah menjelajah di eee, Banggai Wisata atau Banggai Kepulauan yang telah pergi ke bagian Banggai Kepulauan untuk berdestinasi. Kemudian kita masuk ke blogs, di sini terdapat beberapa blogs dan post atau client experience. Nah, jadi untuk beberapa klien bisa menaruh experience-nya atau menulis experience-nya sendiri di bagian ini. Nah, kemudian yang terakhir ini ada footer yang telah saya buat. Di sini ada footer Facebook, Twitter, Instagram, dan juga LinkedIn. Di sini juga ada home section, about us, service, destination, gallery, dan juga blogs. Nah, kemudian pada bagian bawah ini terdapat kode B7 atau di sini juga terdapat watermark yaitu nama saya sendiri yaitu saya Nabila Manasai NIM F5212303 yang berarti website ini telah saya buat. Nah, teman-teman saya ingin menjelaskan lagi. Jadi website ini terkait promosi terkait destinasi yang ada di Banggai Kepulauan sekaligus website ini bisa memesan tiket yang dimana tiketnya itu terdapat beberapa servis seperti menyediakan hotel, seperti makanan lokal yang tersedia dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kata lain kesimpulannya bahwa website ini adalah website wisata yang mempromosikan destinasi di Banggai Kepulauan sekaligus bisa memesan tiket perjalanan, hotel, kemudian ada beberapa pemesanan lainnya yang sudah disediakan di website kali ini. Nah, mari kita lanjut ke penjelasan codingannya. Nah, oke teman-teman, saya akan menjelaskan penjelasan untuk script codingan saya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan bagian indeks HTML dulu. Di sini terdapat struktur HTML pertama yang akan saya buat. Nah, pada bagian ini saya menemukan style CSS agar bisa saya deklarasikan juga dengan style CSS yang mana dia dapat memberikan website yang akan saya buat. Nah, di sini juga saya membuat body atau badan dari suatu website. Yang pertama itu ada header. Nah, di desain ini saya memasukkan yaitu ada bagian home, about, service, destination, gallery, dan juga blogs. Nah, jadi fungsi header ini dia bagian atas dari suatu website yang mana tadi telah saya jelaskan, di mana ada home, about, service, destination, gallery, dan juga blogs. Nah, kemudian bagian untuk zoom inlet, data jelas 150 dan class logo ini berarti dia akan memberikan output seperti ini guys. Nah, bagian wisata ini adalah logonya dan juga untuk header-nya ini sebagai berikut atau namanya itu ada home, asal destination, gallery, dan juga blogs. Nah, teman-teman saya akan menjelaskan itu data aus zoom inlet itu seperti transisinya dan juga data aus inlet 300 ini yaitu seperti besarannya di fungsi codingan dan akan ditampilkan di output yang telah jadi teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke home section star atau di sini kita masuk ke bagian home di mana home ini terdapat judul yaitu Banggai Explore, kemudian ada juga judulnya itu sebagai Banggai dan juga ada deskripsinya itu terkait kami bisa membantu menjelajahi setiap sudut keindahan Banggai Laut dengan mudah dan nyaman. Nah, hasil dari codingan ini yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat hasilnya itu Banggai Explore sudah di Banggai yang telah saya buat. Nah, kemudian
Di sini saya membuat satu blocking session di mana di sini terdapat bagian rencana tujuan, tanggal berangkat, jumlah orang, dan juga submit atau cari yang akan membawa kita ke pencarian misalkan akan kita booking. Nah, hasil dari codingan ini tampilannya sebagai berikut, yaitu ada rencana tujuan, misalkan saya kan rencana ke Paisukok. Nah, tanggal berangkatnya ada saya ingin tanggal berangkat di tanggal 12 saja. Nah, jumlah orang saya ingin jumlah orang itu ada 3 orang atau 3 anggota. Nah, maka ketika saya cari maka dia akan membawa saya ke page halaman lain, tapi kali ini saya belum membacanya. Jadi mungkin ketika saya enter seperti ini maka sebenarnya hanya di bagian home section saja. Nah, setelah saya menjelaskan booking section ini, saya akan menjelaskan terkait juga about start. Nah, about start ini saya menjelaskan terkait deskripsi dengan promosi di Bangladesh itu seperti apa sih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan kelas video container di mana pada bagian about S ini maka saya menggunakan video container atau video yang telah saya masukkan tadi, yaitu ada oke, cut. Nah, teman-teman pada bagian about start ini di sini saya masukkan kelas video container yang bisa video, dan juga di sini terdapat beberapa deskripsi terkait Bangladesh itu. Dan tampilannya dari codingan ini sebagai berikut. Berikut adalah tampilan dari codingan tadi. Nah, teman-teman kemudian kita masuk ke service star. Di sini di service star ini terdapat ada jenis dunia, langsung dengan yang di awal tadi. Nah, teman-teman fungsinya ini kita dapat beberapa service yang telah disediakan di website Bangladesh itu seperti apa. Nah, dari tampilan codingan ini maka hasil output yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Sebagai berikut, teman-teman. Nah, di sini ketika saya khusus saya menuju ke bagian jari dunia. Nah, bagian jari dunia itu dia akan besar sedikit karena kita di sini memakai style hover, teman-teman. Nah, di sini sekarang kita menjelaskan terkait service star, maka di sini saya menjelaskan terkait destination star. Nah, destination star saya di sini memakai kelas image atau kelas gambar, yang dimana kelas gambar ini saya akan mendapat beberapa gambar yang telah saya create di awal tadi, teman-teman. Di sini kalau tidak salah ada 8 gambar yang saya masukkan, dan tiap gambar itu terdapat beberapa application dan juga penjelasannya. Dan tampilan dari codingan ini adalah sebagai berikut. Sebagai berikut, teman-teman. Ketika kita berikan atau mengarahkan konsep gambarnya, maka gambarnya akan lebih menonjol sedikit. Dan juga di sini kita masuk ke gallery session. Di gallery session juga ini saya memakai kelas image atau kelas gambar. Di sini juga terdapat beberapa judul dan juga deskripsi, di mana di sini ada judul, terpasol, dan deskripsinya itu ringan. Nah, setelah saya menjelaskan untuk gallery session ini, maka dari tampilan codingan ini output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Sebagai berikut, teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian review session, di mana pada review session ini saya memasukkan sound testimonials dan juga ada goodness from offline yang telah saya perhatikan di awal tadi. Nah, dari tampilan codingan berikut maka hasil outputnya sebagai berikut, teman-teman. Sebagai berikut. Nah, ini fungsinya ini kita sebagai kalian telah menggunakan bagian wisata bisa menulis experience kita sendiri di sini, tapi dalam sebuah komentar, teman-teman. Nah, setelah masuk di review session kita masuk ke bagian image section start, yaitu di sini start your adventure, di mana di sini dari hasil output ini, maaf, dari hasil codingan berikut yang output akan didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, sebagai berikut, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada juga bagian blog session star, di mana ini berdasarkan beberapa blog yang telah saya terlihat di awal tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kelas image, saya menggunakan kelas image, teman-teman, dan gambarnya itu ada 3. Di setiap kelas image itu terdapat juga beberapa judul dan juga deskripsi. Nah, dari penjelasan kode ini maka hasil output yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Di sini juga terdapat ada tanggal kapan client experience itu dimasukkan, yaitu seperti di sini dimasukkan di tanggal 6 Januari 2025 yang dimasukkan berasal dari Indah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian footer, yaitu footer ini terdapat beberapa ada nomor tadi, ada home, mobile, service, juga Windows yang akan mengarahkan kita ke bagian itu sendiri. Di sini ada beberapa bagian kontak info, di sini ada di sini bagian Indonesia, di sini nama saya, di sini email saya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman saya memakai kelas fast format ini, yaitu di mana saya mengambil suatu inputan untuk suatu logo yang akan saya letakkan di dalam website saya. Nah, di sini saya menggunakan fast format ini untuk menentukan suatu logo map. Di sini saya menggunakan juga fast font, di mana akan menentukan sebuah logo handphone. Nah, di sini juga nah, teman-teman di sini saya lihat di sini terdapat tema, yaitu nama saya sendiri telah saya jelaskan tadi. Dan juga di sini saya menjelaskan terkait ada custom JavaScript filing, di mana di sini untuk menunjukkan bentuk bukan HTML dan juga JavaScript, yang mana dia untuk suatu responsif di dalam website. Oke, teman-teman, kita masuk ke style CSS. Nah, teman-teman bisa lihat di style CSS ini ada banyak sekali bahkan sampai 600 halaman kalau tidak salah yang telah saya buat. Nah, teman-teman di sini pada style CSS ini saya akan menjelaskan sedikit saja atau singkat saja karena waktu saya mungkin tidak cukup. Di sini saya mengimport fonts dari Google, dan juga di sini terdapat struktur CSS, di mana saya menggunakan font province, margin, dan teman-teman saya sendiri. Di sini saya memasukkan style yang akan saya gunakan di bagian HTML. Di sini teman-teman saya lihat ada HTML with type scroll bar, dan juga di sini saya membuat body. Di sini juga ada section, di sini juga ada heading, di sini ada juga edit font, yang dimana edit font ini kita bisa memberikan sebuah warna color. Di sini saya menggunakan warna yang PPD 929 Nah, di sini juga terdapat heading 1, di sini juga ada BTN. Nah, di sini untuk jadi kompleksnya untuk suatu style di dalam HTML, ya guys. Di sini juga ada BTN Nah, BTN ini telah saya jelaskan tadi. BTN ini berfungsi untuk memperbesarkan gambar untuk tampilan background colornya. Dan juga di sini ada header itu kepala suatu, di mana di sini ada teman-teman kita masuk ke dalam header, di mana header ini adalah suatu style yang saya buat di dalam style CSS ini, dimana untuk mencatat suatu header saya di dalam HTML tadi. Teman-teman, di sini terdapat beberapa fungsi di dalam header. Di sini juga saya memasukkan header navbar, hover, dan lain sebagainya. Mari kita masuk ke bagian home. Nah, teman-teman, bagian home ini saya sangat banyak menggunakan fungsi di dalamnya seperti margin tab, portrait radius, background, dan lain sebagainya. Dan untuk background di sini saya menggunakan suatu class image, di mana saya memasukkan image gambar, yang dimana pada pemasukan image gambar di style CSS ini berfungsi untuk lebih responsif style dibanding di HTML tadi, teman-teman. Maka saya memasukkan gambarnya yaitu 2 di bagian home style CSS. Nah, di sini juga ada book form. Nah, di book form ini terdapat beberapa fungsi yang saya masukkan untuk stylenya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan untuk about style juga di sini saya menggunakan style CSS-nya juga. Teman-teman bisa lihat sendiri ini untuk mempercantik bagian about style tadi. Nah, di sini juga ada bagian service. Di sini ada yang pertama itu ada service box container dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, teman-teman di sini juga terdapat style CSS, yaitu untuk bagian destination. Nah, teman-teman pada bagian destination ini teman-teman bisa lihat sendiri style yang telah saya buat karena mengefisiensikan waktu saya. Maaf, di sini saya tidak banyak menjelaskan style yang telah saya buat ini. Teman-teman bisa lihat saja sendiri. Nah, pada bagian galeri juga saya menggunakan style CSS, di mana dia untuk meresponsifkan atau mempercantik satu halaman website HTML saya. Di sini teman-teman bisa lihat ada galeri box container dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke testimonial or review. Nah, di sini saya juga menggunakan style CSS untuk review, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada beberapa style CSS yang telah saya buat, tapi sangat disayangkan karena waktu saya sangat sedikit, maka saya akan menyebutkan beberapa bagian HTML yang saya gunakan dengan style CSS, teman-teman. Nah, di sini saya juga menggunakan testimonial atau review. Di sini saya menggunakan image tadi. Nah, bagian ini adalah tampilan outputnya yaitu sebagai berikut. Nah, sebagai berikut tampilannya ini mengikuti ketika kita scroll ke bawah, maka tampilannya itu ikut ke atas dan tidak stay di tempat ini saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa banyak sekali fungsi. Nah, teman-teman di sini saya juga pada bagian box saya menggunakan style CSS. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak fungsi yang telah saya masukkan, dan ini sangat kompleks ya. Tidak mungkin saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini pada bagian footernya juga saya menggunakan style CSS, karena ketika kita menggunakan style CSS maka tampilan website itu tentu saja semakin indah. Maka dari itu saya menggunakan style CSS untuk bagian footernya. Di sini sangat banyak sekali saya menggunakan style CSS di bagian footer, guys. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada blow responsif, di mana pada blow responsif ini saya gunakan untuk memperindah terkait responsif halaman website-nya. Nah, contohnya ketika saya mengkecilkan website ini maka dia otomatis responsif, teman-teman. Di sini dia sangat teratur. Coba teman-teman lihat. Di sini sangat teratur terkait navbarnya, home-nya, about us, dan lain sebagainya, atau yang terkait dia masih sangat teratur terkait isi yang telah saya buat dan tidak terbuka sama sekali. Makanya itu saya menggunakan style yaitu blow responsif. Di sini sangat kompleks penjelasannya, mungkin saya jelaskan satu-satu, maka dari itu saya memberikan tampilan output menggunakan blow responsif ini. Nah, kita masuk ke bagian script JavaScript. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan weight navbar dokumen garis selector atau hidden navbar. Nah, bagian ini saya gunakan ketika akan
di sisi ketika kita melihat ini, maka dia sangat responsif menuju ke bagian itu sendiri. Nah, di sini seperti responsif fenomena ini juga telah saya bilang sekali dan juga tentu saja ada keterkaitannya dengan script JavaScript yang telah saya buat. Nah, untuk JavaScript sendiri saya hanya membacanya sedikit dengan tapi ini sangat berguna dan berfungsi di halaman website yang telah saya buat. Nah, itu saja penjelasan dari script HTML, style CSS dan juga script Java yang telah saya jelaskan berikut.